Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jumlahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yadi diyafatan li ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Salatul Idul Fitri, hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi, dan Allah muliakan. Segenap puji dan syukur kita lafazkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Begitu besar kasih sayang Allah, begitu besar pengampunan Allah yang telah Allah berikan, wabil khusus bagi mereka yang di dalam kolbunya asyaddu minal iman, benar-benar sangat dahsyat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui bulan Ramadan yang kita lewati selama 1 bulan penuh itulah kita dididik, kita ditarbiyahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua kembali kepada Allah, kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada akhirnya pun kita akan kembali kepada Allah. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah ke pangkuan baginda Sayyidul Mustafa Habibana wa Habiballah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para keluarga, para sahabat, serta umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah, melalui bulan Ramadan yang sangat indah, inna Ramadhana madrasatur ruhi, bahwa bulan Ramadan adalah sesungguhnya sekolahnya ruhani kita. Di sanalah kita banyak mendapatkan pelajaran secara spiritual, sehingga insya Allah mereka yang cerdas senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sebaik-baiknya bekal. Hadirin, bulan Ramadan dan Idul Fitri senantiasa identik dengan adanya mudik. Arti mudik itu sendiri adalah pulang atau kembali ke kampung halamannya masing-masing. Itu sesuatu yang membahagiakan, sesuatu anugerah yang senantiasa kita rindukan. Tentunya hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pernah mengenyam pendidikan di sekolah, dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi. Suatu hari Dewan Guru mengumumkan kepada kita, wahai para murid-murid, sehubungan Dewan Guru
saat ini akan mengadakan rapat demi kepentingan sekolah, maka pagi hari ini pun ataupun hari ini kalian boleh pulang ke rumah dengan catatan belajar di rumah. Barangkali bagi murid-murid akan merasa bahagia karena pulang sekolah. Dan begitu pun bagi mereka yang merantau di luar negeri, di luar pulau dan lain sebagainya. Ini mudik pulang itu sangat ditunggu-tunggu, sesuatu yang sangat membahagiakan. Bagi mereka yang berhasil, maka senantiasa sesuatu yang sangat dirindukan oleh mereka para pemudik. Namun ada satu mudik yang kita takutkan ketika kita mudik kembali kepada Allah. Inilah rata-rata kekurangan kita. Ketika kita akan kembali kepada Allah, mudik yang hakiki dalam arti kata kita wafat, ini yang menjadi problema bagi kita. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun keadaannya, mereka akan takut kembali kepada Allah. Maka itulah hadirin, luar biasa statement Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada kita. Di dalam surat Ad-Dariyat 56 Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan bangsa jin dan manusia hanyalah untuk mengenal Allah. Kita dihantarkan oleh Allah ke bumi ini hanya untuk mengenal Allah. Maka ketika kita makrifat kepada Allah, mengenal Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Itulah sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Seperti kita waktu sekolah, seperti kita hari ini dari negara perantauan atau tempat perantauan kembali ke kampung halaman, itu yang kita tunggu-tunggu. Ini menjadi problematik bagi kita hadirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hadirin, pesan daripada Idul Fitri itu kurang lebih akan saya sampaikan 3 perkara. Yang pertama, janganlah kita mencoba-coba meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena apa? Di sanalah Allah merahasiakan ridhonya. Barangkali kita hanya membuang secuil kotoran di dalam masjid, ataupun menyingkirkan duri-duri yang ada di jalan, sekecil apapun, jangan pernah kita remehkan. Sebab di sana ada rahasia keridhaan Allah. Ketika kita berbuat hal yang dianggap oleh kita kecil, lalu kita wafat, insya Allah kalau ada dalam ridho Allah, yadkhulul jannah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita meremehkan berjamaah di dalam sholat 5 waktu. Jangan kita pernah meremehkan masjid. Jangan pernah meremehkan tolab ilmu. Barangkali kita bisa muhasabah, kenapa kehidupan ini selalu didundung kebingungan dan kesusahan. Barangkali kita senantiasa meremehkan ibadah-ibadah yang dianggap kecil oleh kita. Coba buka semua itu, robah semua itu agar kehidupan kita lebih tenang, lebih nyaman. Walaupun situasi perekonomian kita saat ini bisa dikatakan terpuruk bagi menengah ke bawah. Negara-negara adidaya adikuasa bersengketa, negara-negara Islam mulai berkecamuk. Lalu kita hari ini memasuki era politik. Tentunya sesuatu bahan-bahan pokok akan menjadi mahal karena untuk biaya politik. Ini sengaja agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seseorang yang beriman kepada Allah, apapun yang Allah hantarkan terhadap dirinya, kesedihan, kesusahan, dan lain sebagainya, semata-mata itu merupakan akses atau jalan agar kita tetap lebih takwa, lebih kembali kepada Allah, lebih qarib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua hadirin, jangan pernah kita meremehkan kemaksiatan sekecil apapun, walaupun hanya biji zarah. Karena di sana Allah merahasiakan murkanya. Ketika kita berjalan di ladang orang, kita tendang pepohonan mereka, itu yang dianggap kecil. Ketika kita wafat, maka binasalah kita karena kita lagi berbuat dosa. Sekecil apapun, ketika Allah murka, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi dunia sampai akhirat. Jaga lisan kita, jaga perilaku kita, jangan sampai menyakiti seseorang yang barangkali dosa itu dianggap tidak ada dan kecil. Siapa tahu ketika itu Allah murka kepada kita dan kita diwafatkan, maka kita akan
senantiasa diberikan kesusahan dalam 3 hal oleh Allah. Yang pertama ketika syakaratul maut, yang kedua ketika kita berada di alam barzah, yang ketiga di alam akhirat. Maka jangan menganggap remeh hadirin dosa sekecil apapun. Solusinya adalah ketika berdosa, jalan kembali kepada Allah adalah tobat. Kemudian yang ketiga, jangan pernah meremehkan manusia. Karena apa? Karena Allah menyimpan ataupun Allah merahasiakan kekasihnya. Walaupun kelihatannya hanyalah seorang pemulung, musafir, tidak ada jabatan, pakaiannya kotor, barangkali itu waliullah, barangkali itu kekasih Allah. Lalu kita hina, kita sepelekan, maka binasalah kita dunia dan akhirat ketika kekasih Allah berdoa kepada Allah karena telah terdolimi oleh kita. Itu sebagai bekal ketakwaan wasiat daripada Idul Fitri. Ayo hadirin, kita umat Islam lagi terpuruk. Mari kita bersatu di dalam akidah, berjamaah di dalam ibadah, bertoleransi di dalam khilafiyah. Walaupun saudara-saudara kita ada yang merayakan Idul Fitri di hari kemarin, tidak ada masalah. Kita bertoleransi di dalam khilafiyah. Yang penting seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia ini bersatu padu. Jangan hanya karena beda bendera putih dan kuning, tapi kita lihatlah bersatu di dalam akidah, berjamaah di dalam ibadah, bertoleransi di dalam khilafiyah. Jadikanlah khilafiyah, kata Nabi, ikhtilafi ummati rahmah, jadikanlah perbedaan di antara kalian menjadi suatu kasih sayang. Hari ini kita butuh umat Islam untuk bersatu padu di dalam ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Begitu penting realisasi ibadah di dalam jiwa seorang muslim atau muslimat hadirin. Maka sepakatlah para kekasih-kekasih Allah, Al-Imamun Sufyan Suri, Al-Imamun Abbas, mereka bersepakat, laulah sholah, laulah sodako, laulah Ramadan. Kalaulah di dunia ini tidak ada sholat, kalaulah di dunia ini tidak ada Ramadan, kalaulah di dunia ini tidak ada berjamaah, tidak ada tolab ilmu, maka kata beliau, jangan harap kami merindukan hidup di dunia ini. Karena sejatinya dan hakikatnya dunia ini bukan milik kita, bukan untuk kita. Yang Allah ciptakan bagi kita adalah alam akhirat. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya, al-ayah. Capailah kebahagiaan akhirat yang sebenar-benarnya, yang sebanyak-banyaknya, agar kalian selamat, wala tangsina baka minad dunya, tapi jangan pernah melupakan kehidupan dunia ini. Akhirat itulah asli tempat mudi kita yang sejati. Maka jangan pernah tergiur dan tertipu oleh gemerlapnya dunia ini. Hanyalah sementara, jabatan sementara, kebahagiaan sementara, sakit sementara, kekayaan sementara, kemiskinan sementara. Saya tegaskan sekali lagi, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat yang akan kita tinggali selama-lamanya, tapi walal akhiratu khairu wa abqa, akhiratlah tempat yang akan kita tempati selama-lamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, yang Allah cintai. Jalan kebahagiaan adalah syukur kepada Allah. Jalan dosa adalah tobat kepada Allah. Jalan daripada duka dan lara, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita tundukkan kepala kita, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, diantaranya kami mengetahui bahwa begitu lemah dan tidak sempurnanya ibadah di bulan Ramadan kami, ataupun ibadah-ibadah di bulan lain sangatlah tidak sempurna. Maka untuk itu ya Allah, sempurnakanlah ibadah Ramadan kami dan ibadah-ibadah yang lain kami. Dengan rahmat-Mu, dengan magfirah-Mu, kami tahu bahwa Engkaulah
Sang Pemberi rahmat, dan hanya Engkaulah Sang Pemberi maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waqafa wa usalli wa usallama ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahul aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin azim, amarukum bis salati wassalam ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal bagh wasyuyub al mukhtalifah wassada'ida wal mihana wa ma zaharu minha wa ma batan min baladina hadal khussah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah kabulkanlah hajat kami. Barangkali di antara kami ada orang-orang yang belum mempunyai jodoh, berikanlah jodoh yang soleh dan soleha. Barangkali di antara kami, ya Allah, banyak terlilit hutang, maka berikanlah kemudahannya untuk membayar dan melunasinya, ya Allah. Barangkali di antara kami, ya Allah, masih ada hamba-hambamu yang belum diberikan keturunan, maka berikanlah keturunan yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan hilaf orang tua kami yang telah melahirkan kami, yang telah menjadi sebabiyah dan wasilah beliaulah sampai hari ini kami bisa menikmati keindahan Islam, kami bisa menikmati keindahan iman, ya Allah, dan kami masih bisa menikmati keindahan ihsan. Bimbinglah kami senantiasa istiqomah di jalan-Mu, ya Allah, agar kami kembali kepadamu di dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang fitri. Kami semua adalah hamba-hamba yang penuh dosa, maka ampunilah kami, ya Allah, berikanlah kami jalan yang terbaik. Kami tahu, ya Allah, berjamaah itu baik, ya Allah, mencari ilmu itu surga, ya Allah, membaca Quran itu petunjuk yang sangat luar biasa yang akan menjadi musyafi'an syafaat kepada kami di dalam hari kiamat. Kami tahu, ya Allah, namun begitu berat kaki ini untuk melangkah, ya Allah. Bimbinglah kami, mudahkanlah dengan hidayah dan taufik-Mu, ya Allah, agar senantiasa kami menuju jalan-Mu dan kembali kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni segala dosa-dosa kami, istri-istri kami dan anak-anak kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang soleh dan soleha. Kehidupan dunia ini kami bersama cukup lama, ya Allah, maka rugi bagi kami ketika
di akhirat nanti kami tidak bersama-sama, ya Allah. Turunkan dan curahkan hidayah kepada keluarga kami, akan senantiasa kami semua kompak di dalam mentaati-Mu, ya Allah. Karena sejatinya hakikat kebahagiaan suatu bahtera rumah tangga adalah bukanlah tingginya jabatan, bukanlah banyaknya harta, bukannya rumah seperti istana, mobil mewah, tapi hakikat hamba Allah yang bahagia dunia dan akhirat senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya, ya Allah. Bimbinglah kami ke arah sana, kuatkanlah dohir batin kami, ya Allah. Siapa tahu esok ataupun lusa kami akan kembali kepada-Mu seperti saudara-saudara kami, seperti orang-orang tua kami. Begitu banyak ketika mereka mengadakan perjalanan mudik mengalami kecelakaan dan wafat, ya Allah. Berarti mereka tidak bisa mengikuti indahnya Idul Fitri, indahnya sujud dan ruku bersama-sama. Inilah hadirin ajaran umat Islam, begitu indah, ya Allah, begitu nikmatnya. Seandainya semua bertakwa kepada Allah, ya Allah, maka dunia ini, bumi ini, negara yang kita cintai akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, sesungguhnya kontribusi di dalam agama untuk kemajuan dan kuatnya suatu negara sangatlah besar, ya Allah. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang amanah. Berikanlah kepada kami ulama-ulama yang soleh. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang baik dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal adzim la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal adzim yadhkurkum wa ladzikrullahi akbar. Idan syaidan wa kullu amin wa antum bil khair. Wal afu minkum wallahu a'lam bihaqqil muradih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.